Jadi saya tidak perlu menjawab harga melonjak, solusi kemana seharusnya pemerintah berpihak. Yang sudah jelas adalah kalau kita lihat bahwa pemerintah gagal antisipasi kenaikan harga pangan. Harga pangan termasuk juga tentu saja kenaikan harga komoditas. Dan sekarang diserahkan ke mekanisme pasar, di mana ini semuanya akan dicekik rakyat. Jadi kalau kita lihat kenaikan harga ini sudah, kenaikan dari komoditas ini sudah dari tahun lalu. Kalau kita ambil bahwa di sini April, ya indeksnya 100, ini saya pakai indeks. Kalau kita lihat sebelum perang juga ini sudah naik sampai 5 kali lipat dengan Januari 2022, gitu ya. Kalau dibandingkan di sini April, karena ini harganya juga turun jauh BBM. Nah, di sini kalau kita lihat batu bara itu naik sudah 3 kali lipat. Ya, per Januari. Kalau kita bicara Oktober, itu naiknya sudah 3 kali lipat lebih, 3,5 kali lipat. Dan juga di sini batu bara, minyak sawit. Ini batu bara ya, ini minyak sawit. Jadi kalau kita lihat ini ya seperti yang pernah saya ungkapkan, ini masalah kenaikan harga itu sudah sejak lama. Ini adalah akibat deflationary, inflatual. Nah, kita lihat di semua ini dari 2011 udah naik. Kalau kita lihat lagi dari harga rata-rata bulanan ya, ini kalau kita lihat ini udah naik 2 kali lipat. Kalau APBN kita disahkan di bulan September 2021, ini sebetulnya sudah meningkat ya dengan harga minyak sawitnya. Ops. Nah, jadi tapi ini tidak tercermin di dalam APBN. Kalau kita lihat di sini ya harga, jadi tidak ada yang namanya memang disiapkan kalau ini kenaikan harga apa yang terjadi? Apakah ada subsidi, ada apa dan sebagainya. Ini kelihatannya tidak ada mekanisme untuk antisipasi sampai ke sana. Berapa harga yang diperkirakan? Kalau kita lihat ya memang diperkirakan bahwa kurang lebih kalau harga minyak itu adalah $60 sekian ya di dalam APBN. Tapi kalau kita lihat bahwa di bulan Januari ya pada saat itu memang ini sekitar 60-an ya, di 70 gitu. Tapi kita lihat sekarang udah 80. Rata-rata bulanannya. Ini yang tidak terantisipasi bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sudah per Desember itu sudah 10%. Sewaktu APBN dibuat, ini sudah sekitar 8% lebih. Jadi ini yang tidak terantisipasi. Sehingga semuanya begitu harga melonjak, begitu harga berdampak di Indonesia, semuanya gagap. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa tidak ada antisipasi di dalam APBN, lalu APBN malah dengan bangga mengatakan bahwa ekonomi sudah bangkit, tercermin di dalam surplus transaksi berjalan. Memang surplusnya sangat besar, ya 30 miliar lebih, tapi itu milik siapa? Itu kebanyakan ada milik pengusaha. Itu hasil dari batu bara, ekspor sawit, dan sebagainya. Jadi ini dolar milik pengusaha, lalu pemerintah sangat membanggakan bahwa APBN juga bagus, jadi membanggakan ekonomi bagus, tetapi tidak diantisipasi di lain pihak, kenaikan harga ini akan membebani masyarakat. Kalau kita lihat harga BBM dan gas, itu jadi naik sedemikian rupa. Kenapa? Karena tidak diantisipasi. Jadi sekarang cara mengantisipasi ya udah dilepas aja ke mekanisme pasar, semuanya naik. Lalu harga listrik juga dinaikkan juga karena listrik, BBM dan gas naik
harga listrik juga dinaikkan juga. Kemudian pupuk yang banyak sekali dengan gas naik. Pupuk non subsidi naik, pupuk yang subsidi menghilang. Nah, ini lagi yang membuat rakyat menderita. Apa yang disubsidi itu tidak ada. Sekarang coba kita lihat solar di daerah-daerah. Ada juga katanya. Pertalite juga sudah tidak ada juga. Kalau dengan harga segitu kalau belum dinaikkan. Nah, ini suatu pemerintah selalu kalau tidak mau mengeluarkan subsidi, maka yang terjadi adalah barangnya langka. Barangnya dihilangkan. Begitu juga dengan minyak goreng. Begitu minyak goreng dikatakan bahwa ini harus 1.400, subsidinya dari mana? Diambil dari BPDPKS. Jadi dana perkebunan kelapa sawit yang seharusnya untuk peremajaan. Tetapi itu pun sudah dibuat subsidi untuk biofuel yang sudah mencapai 100 triliun lebih. Nah, ini uangnya tinggal sedikit. Jadi begitu mau dibuat subsidi minyak goreng, tidak akan cukup. Nah, mereka kan tahu si pengusaha itu berapa uang yang ada di BPDPKS. Nah, mereka khawatir itu tidak bisa dibayar, ya mekanismenya juga tidak jelas, maka barang itu diselundupkan ke luar negeri. Sekarang kita lihat bahwa saya dengar dari Maki Boyamin Saiman itu sedang menggugat penyelundupan ke luar negeri. Tapi yang menyedihkan adalah Mendak sudah tidak bisa mengantisipasi, tidak mengerti permasalahan, lalu tuduhannya macam-macam. Tuduhannya pertama kali bahwa warga menimbun minyak goreng, kenaikan kedelai karena masalah babi di China yang mengkonsumsi kedelai dan lain-lainnya. Jadi tidak mengerti antisipasi, lalu kemudian setelah itu dia mengatakan, oh ya, ternyata saya tidak bisa melawan oligarki, mafia. Saya tidak bisa melawan mafia. Ini kan sesuatu yang sudah bilang udah pasti uang prestasi. Mendak sampai mengatakan begitu, ini adalah sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Lalu apa yang terjadi? DMO dilepas. Ini DMO dilepas, ini pasti menyalahi juga yang konstitusi pasal 33. Itu adalah untuk memang diperlukan di dalam negeri. Bagaimana DMO bisa dilepas? Lalu karena DMO dilepas, makanya itu karena untuk harga pasar, karena di situ diatur DMO. Jadi sudah jelas Indonesia ini sekarang dikuasai oleh para oligarki. Ini sudah terbukti semuanya. Batu bara juga DMO untuk PLN mau dilepas. Apa sudah dilepas? Yang $70 karena pada saat itu Januari sudah tidak ada lagi supply ke PLN. Nah, jadi kalau kita lihat, ini semuanya negara kita sudah dikuasai oleh oligarki. Dan pemerintah sudah tidak berdaya. APBN pro oligarki, tidak ada dana-dana yang diperuntukkan untuk rakyat. Jadi subsidi itu tidak ada. Yang menyedihkan lagi, bahwa dana seharusnya untuk yang bisa antisipasi kenaikan harga ini, malah ngotot untuk membangun infrastruktur. Jadi IKN ini langsung di-push terus gitu. Ini sudah benar-benar negara ini sudah tidak ada aturannya lagi. Jadi kalau saya rasa tidak ada government, negara ini akan lebih aman daripada kalau kita ada government seperti sekarang ini. Jadi saya rasa sementara begitu, Mas Hidayat, nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Pak Antoni. Saya kira penjelasan Pak Antoni sangat gamblang sekali ya apa yang terjadi. Dan kalau seandainya yang disampaikan Pak Antoni itu adalah bagaimana APBN juga kemudian bukan men-serving people ya, tapi men-serving oligarki. Ini kan satu hal yang
sangat berbahaya sekali Pak untuk kesejahteraan publik kita. Jadi bagaimana pertama indikasi apa yang Bapak lihat bahwa APBN kita ini sudah tersandra oleh oligarki dan bagaimana solusinya menurut Bapak? APBN kita meningkat. Dengan harganya meningkat, ini dengan harga komoditas meningkat, dia meningkat tajam. Kenaikan banyak yang mungkin salah menduga bahwa kenaikan harga minyak ini akan membebani APBN. Tidak, bahwa kenaikan harga minyak akan membuat APBN semakin membaik, penerimaannya semakin tinggi kalau tidak dibarengi dengan subsidi, dan ternyata bahwa subsidi ini akan jauh lebih kecil dari penerimaan di APBN. Nah, di situ terlihat bahwa di sini adalah APBN ini sudah tidak pro rakyat lagi. Politik ekonominya tidak pro kepada rakyat. Jadi itu sudah jelas gitu, dan untuk infrastruktur dan sebagainya. Dan kedua adalah bahwa seharusnya peran Bulog bisa dimainkan untuk operasi pasar, tapi karena di mana di situ bahwa Bulog sudah kita lihat, makanya tidak ada peran-peran Bulog yang untuk itu, karena Bulog ini juga sekarang lagi bleeding juga. Kalau Bulog ya mungkin adalah secara teknis Bulog itu bisa dikatakan mungkin bisa bangkrut gitu. Tapi makanya Bulog ini tidak pernah ada lagi. Jadi tidak ada mekanisme untuk pro rakyat ini, tidak ada untuk stabilisasi dari harga pangan. Bulognya sudah tidak bisa ya dipangkas lah, dia punya kekuatannya gitu. Jadi yang ada Badan Pangan Nasional itu belum jadi. Jadi di sini akan terjadi tambal sulam kebijakan suatu badan di mana seharusnya Bulog bisa diberdayakan, sekarang malah ke Badan Pangan Nasional. Saya tidak mengerti kenapa tidak Bulog aja diberdayakan, diberikan uang lagi daripada Badan Pangan Nasional itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini adalah ya APBN kita memang tidak untuk pro rakyat. Semua yang Bulog dan sebagainya itu tidak diberikan lagi untuk stabilisasi harga, dan rakyat dikenakan kenaikan harga. Dan APBN belanjanya itu lebih banyak ke infrastruktur yang notabene adalah menguntungkan si pengusaha-pengusaha besar. Pak Antoni, Prof Antoni, kalau kita bicara statement Menteri Perdagangan misalkan Pak Lutfi ya, terkait minyak goreng, Pak Lutfi katakan saya tersandra oleh para oligarki ya. Saya mohon maaf karena saya dikalahkan oleh para bahasanya itu, para mafia minyak goreng. Ini kan bukankah satu pembuktian apa yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi, bahwa memang mafia minyak goreng ini eksis di tengah-tengah kita gitu. Dan apakah kemudian ini juga satu sinyal bahwa memang pemerintah sudah kalah gitu melawan para mafia ini? Ya. Sinyalnya Prof ya? Ya. Suara saya terdengar nggak Prof tadi Prof? Oke. Sekarang terdengar. Oke. Bisa diulang. Jadi pertanyaannya, pemerintah Pak Menteri Perdagangan mengatakan mohon maaf kepada rakyat karena saya kalah dengan mafia minyak goreng. Jadi satu statement yang menunjukkan bahwa memang mafia itu ada, satu, eksis mereka di tengah-tengah kita. Yang kedua, memiliki kekuatan yang luar biasa sampai kemudian pemerintah pun kalah. Nah, ini membuktikan apa yang Pak Antoni sampaikan tadi, bahwa oligarki ini eksis. Dan mereka kelihatannya levelnya itu sudah bisa mengalahkan pemerintah begitu. Gimana pandangan Pak Antoni? Ya, itu jelas bahwa seorang menteri bisa mengatakan begitu, ini sangat memalukan. Seharusnya dia itu kalau tidak bisa ya harusnya mundur, bukan mengatakan seperti begitu. Jadi ini kasihan bahwa dia mengakui bahwa negara kita di dalam cengkeraman oligarki. Ya, kalau dia tidak bisa, ya banyak yang bisa melawan. Syahganda pasti bisa melawan itu, Bang Ganda ya. Iya. Gimana gitu bahwa nanti kita lihat negara segini ini nggak bisa melawan gitu. Iya. Dikhawatirkan juga bukannya hanya Lutfi aja yang tidak bisa melawan. Dikhawatirkan juga presiden yang tidak bisa melawan. Karena Pak Presiden kata Lutfi, kata Mendak,
presiden yang minta, yang menyetujui bahwa itu HET diangkat. Nah, berarti yang kalah siapa yang kalah ini? Kalau Lutfi tidak bisa tidak bisa melawan mafia, ya diganti saja, masih banyak yang bisa melawan, ya tadi salah satunya Bang Syaganda. Atau kalau presidennya tidak bisa melawan, ya presidennya juga harus diganti. Gimana kalau presiden tidak bisa melawan mafia? Baik. Nanti kita akan tanya Bang Saganda, apa solusinya Bang Saganda kalau Bang Saganda jadi Menteri Perdagangan ya, supaya keangkat. Tapi saya ingin mendengar solusi dari Pak Antoni. Kalau Pak Antoni Menteri Perdagangan, apa solusi cepat untuk mengatasi kelangkaan ini, Pak? Satu adalah DMO. Diwajibkan bahwa mereka itu sudah harus delivery dengan 14.000. Tidak bisa ditawar, kalau nggak cabut itu semua usahanya. Dengan 14.000 juga mereka kan masih untung. Justru cuma opportunity loss saja mereka itu kan. Ya Pak Fadil. Ya, tapi justru DMO itu kan sudah diberlakukan sebelumnya, ya kan? Dan kalau kita lihat dari keterangan Menteri Perdagangan sendiri, jumlah pasokan untuk DMO itu sudah lebih dari cukup, ya kan? Mereka sudah menyalurkan hampir lebih dari 500 juta liter gitu kan. Sementara keperluan 1 bulan itu hanya 300-an juta liter gitu. Tapi kemudian justru di pasar itu justru barang itu nggak ada. Itu yang memang jadi masalah yang kita hadapi itu, apakah di distribusinya atau di apanya. Itulah Pak. Jadi itulah Bang Fadil, bahwa di situ adalah ada katanya DMO sudah dilaksanakan. Tetapi masalahnya kan katanya diselundupkan 415 juta liter itu diselundupkan ke luar negeri. Ini ya, yang sekarang lagi diusut, lagi digugat oleh Maki Boyamin Saman. Itu lagi digugat gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita tidak tahu apa Mendak kan harusnya bisa menindak itu. Kenapa itu dia bilang tidak bisa menindak? Nah jadi kalau kita ada ini bahwa DMO sudah disalurkan, lalu kemudian ada yang bermain, 415 juta itu adalah tidak main-main. Ya, itu sangat besar sekali. Itu ada 10-11 kontainer katanya yang sudah keluar negeri gitu. Tetapi tinggal 1 kontainer yang masih tertahan. Itu semua ada di dalam gugatan Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia gitu. Tapi yang kalau kita mau salurkan, ya misalkan suruh Bulog dong. Bahwa dengan ada 400-300 juta itu adalah minta Bulog yang menyalurkan. Beres itu semuanya. Kalau dia menyalurkan dari di sini, dia menyalurkannya ke siapa? Itu menjadi tanda tanya. Jadi DMO itu wajib dengan harga yang didikte oleh HET yang lama. Jadi itu sebetulnya 1.200 dan penyalurannya harus dikawal. Kalau saya cenderung, kalau tadi ditanyakan bagaimana solusinya, DMO itu diserahkan kepada Bulog. Beres itu 100%, Bulog yang harus itu. Bulog itu mempunyai dolok-dolok yang sampai ke pelosok gitu. Dan itu tidak digunakan. Demikian.